Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka di hari ini, yaitu di hari Kamis pada tanggal 4 Februari 2021. Nah, hari ini seperti biasa, kalau di hari Kamis kita bertemu dalam mata pembelajaran matematika. Abang kakak, Miss Eka mengingatkan, untuk mempermudah proses pembelajaran kita, silahkan kamu ambil langsung buku paket matematika kamu. Nah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan mengenai bangun ruang. Sebelum kita mulai, marilah kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan diridhoi oleh Allah. Tonton video ini dari awal sampai akhir ya abang kakak, agar materi yang Miss Eka jelaskan insya Allah bisa kamu pahami, dan nantinya ketika diberikan latihan kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Di pembelajaran matematika kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah luas permukaan tabung. Nah, kalau di minggu lalu materi kita adalah luas permukaan prisma, hari ini kita akan mempelajari bagian dari bangun ruang, yaitu luas permukaan tabung. Kita akan melakukan pengamatan. Nah, di sini dikatakan tabung itu memiliki 3 sisi. Ini juga sudah Miss Eka jelaskan di materi sebelumnya, yaitu mengenai bangun tabung. Nah, sisinya apa saja? Berisi 2 buah lingkaran yang disebut sebagai alas dan tutup tabung, serta persegi panjang yang menyelimutinya. Nah, disebut dengan selimut tabung. Jadi kamu juga sudah pernah mengerjakan latihan bahwa tabung itu terdiri dari 3 buah bangun datar jaring-jaringnya ya, yaitu 2 buah lingkaran, yaitu sebagai alas dan tutupnya, kemudian selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Nah, luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, ini adalah tanpa tutup. Rumusnya itu adalah menjumlahkan luas alasnya, yaitu berupa luas lingkaran dengan luas selimut. Jadi di sini kan karena dia tabung di sini yang dikatakan tidak memiliki tutup, maka hanya perlu menjumlahkan luas alasnya, yaitu berupa lingkaran, dengan luas selimut tadi yang berbentuk persegi panjang. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar kerajinan tangan. Jadi di sini adalah gambar kerajinan tangan yang berbentuk tabung. Nah, dihias menggunakan kertas kado ya, abang kakak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak menemukan, atau bahkan di sekitar kita, di rumah kamu, di sekolah, kemudian di lingkungan kita, banyak sekali benda-benda yang berbentuk tabung. Contohnya apa, abang kakak? Iya, misalnya saja seperti gelas, kemudian ada tempat makanan, kemudian ada juga tong sampah misalnya, ataupun untuk kita menabung di rumah yang biasa kita sebut dengan celengan. Nah, jadi masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang berbentuk tabung. Nah, ini adalah salah satunya, yaitu berupa kerajinan tangan berbentuk tabung yang dihias menggunakan kertas kado. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ini tadi ada kaleng susu. Nah, kaleng susu ini kan juga berbentuk tabung ya, dengan berbagai merek susu kental manis itu kalengnya berbentuk tabung. Nah, itu tadi 2 contoh benda yang berbentuk tabung, walaupun di dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak lagi yang benda berbentuk tabung yang bisa kita temukan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tabung memiliki 3 sisi. Ini harus kamu ingat ya abang kakak, yaitu 2 lingkaran, yaitu sebagai alas dan tutup tabung, serta persegi panjang yang disebut dengan selimut tabung. Nah, perhatikanlah jaring-jaring dan ukuran tabung berikut. Kita akan mempelajari jaring-jaring tabung. Nah, inilah yang dikatakan terdiri dari 2 buah lingkaran. Jadi 2 buah lingkarannya ini yaitu di bagian bawah ini berbentuk lingkaran yang disebut dengan alas. Kemudian ini adalah tutup. Kemudian di bagian yang berbentuk persegi panjang ini adalah selimut. Nah, ini adalah selimut tabung. Nah, sudah kamu perhatikan. Nah, ini bagian alas, kemudian tutup itu berbentuk
lingkaran, kemudian selimut tabungnya berbentuk persegi panjang. Nah, di sini dikatakan, nah bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung? Nah, cara menghitung luas permukaan tabung rumusnya adalah luas permukaan tabung yaitu luas alas ditambah luas atap ditambah luas selimut. Nah, kemudian dijabarkan. Di sini kan luas alas, inilah dia luas alasnya. Inilah dia luas alas. Kemudian ada ditambah dengan luas tutup. Di sini dia luas tutup yaitu berbentuk lingkaran. Ditambahlah dia luas selimut atau luas persegi panjang. Nah, inilah dia luas selimutnya. Nah, kemudian di sini kan yang berbentuk lingkaran itu luasnya ada 2, maka disingkat kita sederhanakan lagi menjadi 2 dikali luas lingkaran pada tabung yaitu atap dan juga alas, kemudian ditambah dengan luas selimut atau luas persegi panjang. Nah, masih ingat kan cara mencari rumus lingkaran yaitu adalah VR kuadrat. Nah, karena dia luas lingkarannya ada 2, maka 2 dikali lingkaran tadi, luas lingkaran yaitu bagian alas dan bagian atap ataupun tutup tabung, yaitu 2 dikali luasnya yaitu 2 dikali VR kuadrat ditambah selimutnya berbentuk persegi panjang yaitu luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, ini masih tetap dengan 2 dikali VR kuadrat. Kemudian untuk bagian selimut tabung, kenapa dia bisa berubah menjadi 2 VR dikali T? Nah, abang kakak perhatikan, selimut tabung atau persegi panjang yang ada di jaring-jaring tabung ini tadi kan ketika dia sudah berbentuk tabung, maka persegi panjang itu akan mengelilingi lingkaran tersebut, yaitu mengelilingi sisi alas dan sisi si tutup tabung, sehingga itu panjangnya itu kita ubah menjadi ini, menjadi keliling lingkaran. Bagaimana rumus keliling lingkaran? Yaitu 2 VR. Maka panjangnya yaitu panjang sisi selimut ini menjadi 2 VR dan lebarnya itu menjadi tinggi dari selimut tabung tersebut. Maka jadilah rumusnya 2 dikali VR kuadrat ditambah 2 VR dikali T. Jadi kamu jangan bingung kenapa Miss untuk yang panjang kali lebar itu berubah. Karena itu tadi seperti yang sudah Miss Eka jelaskan, selimut tabung itu mengelilingi lingkaran, maka yang dihitung adalah panjangnya itu terhitung rumus dari keliling lingkaran yaitu 2 VR dikali lebar dari selimut tabung itu adalah menjadi tinggi dari selimut tabung tersebut. Nah, kemudian disederhanakan, inilah rumus yang wajib kamu hafal. Inilah dia rumus yang wajib kamu hafal ya abang kakak, yaitu rumusnya adalah luas permukaan tabung dengan tutup, ini menggunakan tutup yaitu 2 dikali VR dikali R ditambah T. Jadi R nya itu ada 2, R itu apa abang kakak? Iya, R itu adalah jari-jari. Jadi sebenarnya untuk mencari luas permukaan tabung yang perlu diketahui itu adalah jari-jari dengan tinggi selimut tabung tersebut. Nah, di sini ada keterangan di mana keterangannya L itu adalah luas permukaan tabung, sedangkan LA itu yang di bagian atas adalah luas alas tabung, kemudian LS itu adalah luas selimut tabung. Kemudian L lingkaran itu adalah luas lingkaran, kemudian L persegi panjang adalah luas persegi panjang, P itu adalah panjang persegi panjang, L itu adalah lebar, kemudian R adalah jari-jari, sedangkan T adalah tinggi tabung. Ingat, V itu adalah ketetapan konstanta dalam lingkaran yaitu 22/7 atau 3,14. Miss Eka ingatkan kembali, kapan 22/7 itu digunakan ataupun 3,14. Nah, 22/7 digunakan ketika jari-jarinya itu adalah kelipatan 7. Namun ketika jari-jari yang diketahui bukan kelipatan 7, maka gunakanlah V-nya yaitu konstanta 3,14. Jadi hal seperti ini harus kamu ingat, dan ingat rumus mencari luas permukaan tabung dengan tutup ini harus kamu hafal, yaitu 2VR dikali R ditambah T, atau kalau mau kamu jabarkan 2VR buka kurung R ditambah T. Nah, jadi
menggunakan bahasa yang mudah kamu ingat. Silahkan kamu hafal, ini rumus ini boleh kamu catatkan di buku kamu agar bisa dipelajari. Nah, kemudian di sini kita akan membahas contoh. Meli akan membuat kerajinan tangan. Kerajinan ini terbuat dari barang bekas, yaitu kaleng susu. Nah, kerajinan tersebut untuk tempat aksesoris. Perhatikanlah gambar 325. Nah, di sini ada gambar 325. Ini tadi kerajinan tangan yang dihias. Nah, di mana dengan diameter 8 cm dengan tinggi 10 cm. Nah, berapa cm kuadratkah kain yang dibutuhkan Meli untuk menghias satu kaleng susu? Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan, yaitu mencari luas permukaan tabung dengan tutup. Nah, perhatikan yang diketahui adalah diameter dan juga tingginya. Nah, dari gambar ini tadi diketahui bahwa mempunyai diameter 8 cm dan tinggi 10 cm. Luas permukaannya itu bisa kita cari dengan cara seperti ini. Nah, yang perlu diketahui pertama adalah ingat diameternya itu adalah 8. Jadi jari-jari, masih ingat kan rumus jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Maka kalau diameternya 8, setengah dari 8 itu adalah 4 cm. Jadi sudah diketahui bahwa jari-jarinya adalah 4 cm. Langsung saja masukkan ke dalam rumus, yaitu 2VR dikali R ditambah T. 2 dikali 3,14. Kenapa menggunakan 3,14 V-nya? Iya, karena jari-jarinya adalah 4. Karena jari-jarinya adalah 4, ini bukan kelipatan 7. Sehingga 2 dikali 3,14 dikali R-nya adalah 4, buka kurung, 4 ditambah 10, yaitu R-nya jari-jarinya ditambah dengan tinggi. Tadi sudah diketahui tingginya adalah 10 cm. Nah, kemudian di sini 4 ditambah 10 itu adalah 14, dijabarkan kembali 2 kali 3,14 dikali 4 dikali 14, yaitu 4 ditambah 10. Dapatlah hasilnya 351,68 cm kuadrat. Nah, jadi kain yang dibutuhkan Meli adalah 351,68 cm kuadrat. Nah, bagaimana? Mudah kan abang kakak cara mencari luas permukaan tabung? Iya, insya Allah mudah. Yang penting kamu hafal rumusnya, kemudian kamu sudah tahu apa yang diketahui. Jadi kalau yang diketahui diameter, dia tidak bisa langsung masukkan ke dalam rumus karena kamu harus mencari dulu jari-jarinya. Dan sangat mudah bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Kalau diameternya 10, maka jari-jarinya 5. Kalau diameternya 20, maka jari-jarinya 10. Nah, kalau diameternya misalnya 7 mis, maka jari-jarinya ya bisa 3,5. Jadi tidak ada masalah. Nah, kemudian ketetapan V konstantanya, ingat kapan 22/7 itu digunakan, kapan 3,14 itu digunakan. Nah, jadi itu contoh soal yang pertama. Di sini ada contoh soal yang kedua. Tentukanlah luas permukaan tabung berikut. Nah, di sini ada contoh gambar tabung. Nah, perhatikan, ini sudah diketahui nih. Ini apa yang 7 cm? Ini adalah R, itu 7 cm, kemudian T-nya itu adalah 25 cm. Langsung masukkan rumusnya, L sama dengan 2VR dikali R dikali T. Masukkanlah L-nya, yaitu 2 dikali, nah V-nya kita menggunakan 22/7. Kenapa? Karena R-nya adalah kelipatan 7. Maka 22/7 dikali 7, buka kurung, 7 ditambah tingginya yaitu 25 cm. Nah, sama dengan 2 dikali 22 yaitu 44. Kenapa? Karena 7 dibagi 7 ini habis. Nah, jadi tinggal 2 kali 22 yaitu 44. 7 ditambah 25 itu adalah 32. Maka 44 dikali 32 adalah 1408 cm kuadrat. Jadi inilah luas permukaan tabung yang sudah kita cari. Sangat mudah ya. Di sini menggunakan konstanta V 22/7, di contoh soal yang pertama menggunakan 3,14.
Jadi perhatikan saja kalau diameternya, mohon maaf kalau jari-jarinya kelipatan 7, gunakan V22/7. Kalau bukan kelipatan 7, gunakan 3,14. Nah, Miss Eka yakin dari 2 contoh soal yang Miss Eka jelaskan, kamu pasti sudah paham dan bisa mengerjakan latihan yang diberikan. Nah, di sini ada latihan yang akan Miss Eka berikan kepada kamu. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, Meli akan menghias kaleng lain yang ukuran diameternya adalah 7 cm dan tingginya adalah 15 cm. Berapakah kain yang dibutuhkan Meli? Nah, ingat diameternya 7 cm, bukan jari-jari ini diameter. Kemudian ini menggunakan rumus yang sudah dipelajari. Nah, untuk nomor 2 di sini kan katanya tabung tanpa tutup. Maka rumus yang digunakan ini sudah Miss Eka jelaskan. Sudah Miss Eka berikan rumusnya. Diameternya 8 dan tingginya 9. Berapa kain yang dibutuhkan Benny untuk melapisi gelas tersebut? Rumusnya kalau dia tidak ada tutup, maka rumusnya itu adalah VR dikali R dikali 2T. Jadi tingginya yang dikali 2. Silahkan kerjakan dengan sebaik mungkin. Langsung kamu ambil buku latihan matematika kamu, kerjakan. Nah, ini nomor 2 sudah Miss Eka kasih rumusnya. Untuk yang pertama gunakanlah rumus yang tadi sudah Miss Eka jelaskan. Nah, jadi kalau ada yang kurang paham, nanti boleh kamu tanyakan ke Miss Eka secara pribadi melalui WA Miss Eka. Insya Allah mana yang kurang kamu pahami, nanti akan Miss Eka beri penjelasan kembali. Nah, latihan tersebut menutup materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kita ucapkan alhamdulillah dulu ya abang kakak, karena hari ini insya Allah pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan insya Allah kamu juga masih semangat mengikuti pembelajaran. Nah, silakan kerjakan latihan yang diberikan dengan sebaik mungkin. Semoga kamu memahami materi yang Miss Eka berikan dan latihan yang kamu kerjakan mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya ya. Miss Eka juga tetap mengingatkan untuk sholat 5 waktu kamu itu jangan sampai tinggal, murojaah hafalan kamu, membaca Al-Quran kamu di rumah, kemudian tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan ketika keluar rumah patuhilah protokol kesehatan yang berlaku. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.